Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda dan pengucapan lafal sumpah apoteker baru periode kedua tahun 2019-2020 resmi dibuka. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Saudara Cindy dengan IP 4,00 yang berhak mendapatkan Farmasi Award adalah Saudari Asa Salsabila Ariyanti Wijayanti, Ayusti Putri Hijriyanti, Dewi Tikasari, Satita Dianasari, dan Sylvia Meidi Astriawati, juga dengan IPK 4,00. Strategi yang adik-adik lakukan untuk mendapatkan IP sempurna 4,00 ini apa ini? Bisa dijelaskan dari Mbak Sylvia Meidi? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya sudah terangkum dari diskusi tadi, Pak. Pertama tuh ada kelompok belajar, jadi memang ada untuk teman sharing, teman untuk saling melengkapi ketika mungkin di saat kuliah konsentrasi tidak full, tapi teman ternyata pas mendengarkan jadi bisa sharing ilmu seperti itu. Dan beberapa kondisi memang ketika dijelaskan teman itu lebih bisa paham daripada ketika dosen yang menjelaskan seperti itu, Pak. Terus kebetulan karena memang tipe belajar saya itu adalah mendengarkan dan visual, jadi kayak yang dibilang Tika Sari tadi, saya juga ketika kuliah tuh kadang merekam. Jadi nanti ketika merekam, nanti setelah kuliah atau mungkin pada waktu tertentu tuh kemudian mereview lagi materi yang dijelaskan dosen sambil membuka PPT, sambil mendengarkan rekaman. Jadi memang biar lebih paham aja materi seperti apa yang dijelaskan dosen, seperti itu. Kayak gitu, sama jangan lupa kayak untuk senang-senang juga, biar kita ngejalanin kuliah itu tuh nggak beban, jadi memang enjoy, dan harapannya ketika kita enjoy, kita bisa lebih maksimal, seperti itu, Pak. Ya, setuju Mbak Sylvia Meidi ya. Ini yang sering saya sampaikan ke adik-adik sekalian ya. Kita itu kalau belajar dengan senang hati, maka sesulit apapun materi yang kita pelajari itu akan terasa lebih mudah. Setuju ya? Setuju. Nah, sebaliknya ya, semudah apapun materi kan gitu ya. Kalau kita belajar itu tidak senang hati atau tidak suka dengan apa yang kita pelajari, maka materi yang tadi sebenarnya itu mudah akan terasa akan sangat sulit sekali. Nah ini. Nah, sehingga sebenarnya ini juga adik-adik sekalian, meskipun ya di farmasi itu padat ya jadwal kuliah dan praktikum, tetapi kalau kita itu menjalani itu dengan senang hati, kan gitu ya, enjoy dengan apa yang kita lakukan, ini insya Allah gitu ya, hasil yang kita dapatkan nanti optimal. Seperti adik-adik yang didapatkan yang ini kan, IP-nya 4,00, organisasi ya, Mbak Asa Salsabila ini juga sudah jalan kan gitu ya. Kemudian belum di wisuda sudah dapat pekerjaan. Ini kan hasil yang luar biasa. Sehingga intinya itu setuju Mbak Sylvia bahwa ketika kita belajar itu adalah dengan senang hati itu tadi, yang kita pelajari itu apa, sehingga sesulit apapun yang kita pelajari akan terasa ringan nantinya. Ketika kita menghadapi sebuah kendala, nah itu tadi, ya kan, kita tidak bisa menjalankan atau istilahnya individual menjalaninya. Kita perlu ada partner, ya kan, bersama rekan-rekan yang lain. Yuk kita saling belajar bersama-sama di sini, sharing apa yang kita dapatkan dari kuliah tadi, ya, dari sharing pengetahuan tadi, sharing yang didapatkan dari teman-teman mahasiswa, ini bisa saling melengkapi dan memperkuat pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan itu, oke ya. Nah, kemudian kalau ya dari Mbak Dewi Tikasari, strategi mendapatkan prestasi akademik tinggi itu gimana, Mbak? Jadi jangan pernah merasa terbebani sendirian. Kalau dari sendiri biasanya membagi pelajaran itu, ini ada hubungannya dengan rekaman dosen yang tadi sudah direkam. Itu kalau dari saya dan teman-teman sekelompok kami
membagi kuliah seperti itu, dan kami melengkapi catatan sesuai dengan pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya saya, Satita, dan Asa, saya apabila ada yang belum dipahami dari catatan juga menambahkan dari referensi lainnya. Nah, kemudian nggak cuma sebatas itu juga, namun biasanya memang di Hamin beberapa hari sebelum ujian kami juga belajar bersama seperti itu. Berarti Mbak Dewi Tikasari nggak setuju SKS ya, di sistem kebut semalam ya? Sebenarnya di beberapa hal juga pernah sih Pak. Pernah ya, oke. Iya pernah juga sih Pak. Ya. Tapi memang kalau SKS saya sih merasanya ketika saya belajar itu saya memang sebelumnya mencatat, dan memang kalau ketika kita belajar SKS itu kita ingatnya cuma setelah ujian aja Pak. Setelah sudah nggak ujian nanti kita lupa lagi. Nah, menurut saya kalau belajar SKS itu, saya kembali ke SKS tadi ya, sistem kebut semalam ya. Sistem kebut semalam itu adalah belajar H-1 ya kan sebelum ujian dilaksanakan. Nah ini. Saya juga nanti minta pendapatnya adik-adik ya. Kalau zaman saya dulu itu ya memang ada beberapa melakukan SKS ya, sistem kebut semalam. Ini biasanya adalah berdasarkan apa? Materi yang kita dapatkan ya, atau yang diajarkan oleh dosen. Misalkan gitu ya, materi-materi yang memerlukan hafalan yang cukup banyak ya, ini akan sulit kalau kita menjalankan SKS ya kan, atau sistem kebut semalam. Ini berbeda dengan materi yang menekankan pada pemahaman ya kan. Kalau dalam kuliah itu kita sudah paham dulu ya kan, itu sekali sentuhan nanti akan lebih mudah. Tetapi kalau hafalan ya, mau tidak mau kan harus rutin ya belajarnya ya. Kadang dulu ketika belajar itu saya nggak tahu adik-adik ini juga menjalankan enggak ya. Jadi bikin catatan-catatan kecil gitu ya. Apakah juga adik-adik melaksanakan itu? Kembali ke tadi yang SKS tadi adik-adik sekalian. Ini kalau dulu zaman saya seperti itu ya. Jadi sangat tergantung dari materi ya yang akan kita pelajari. Kalau materinya itu adalah hafalan gitu ya. Nah ini memang agak susah kalau SKS, ya kan? Kita harus istilahnya belajar step by step, nyicil lah kalau bahasa Jawanya itu. Nah biasanya itu membuat catatan kecil ya dalam kertas HVS, kemudian dilipat, kemudian ditulis. Nah ini kan, kemudian nanti suatu saat kalau ada waktu senggang dan sebagainya kita baca. Nah ini kan, baca lagi mengingat. Karena kalau hafalan, ya kan, ini ketika kita pelajari nanti akan cepat hilang itu, ya kan? Apalagi kalau misalkan menjelang ujian atau pada saat ujian, kalau tidak diulang-ulang belajarnya, maka ini pasti akan hilang nanti sesuatu yang dihafal. Tapi kan ada ya materi-materi yang menekankan pada pemahaman. Sebagai contoh misalkan, saya nggak tahu kalau sekarang ya, misalkan ini statistika, ya kan, kemudian ada matematika. Asal kita paham dengan apa yang dijelaskan, nanti akan lebih mudah. Nah, kemudian, ya kan, beberapa mata kuliah kan seperti itu ya modelnya kan gitu ya. Sehingga kita harus bisa mengidentifikasi mana yang hafalan, apa yang pemahaman, mana yang kombinasi keduanya. Ya. Sehingga kemudian bagaimana strategi kita mempelajari mata kuliah tersebut itu. Nah, teknisnya seperti itu. Nah, ini kalau adik-adik dulu, saya kira trik kemudian strateginya barangkali kan beda-beda kan, ya kan? Meskipun hasilnya sama ya 4,00. Nah, barangkali ini adalah pendekatannya atau strateginya itu berbeda. Ya. Kalau Mbak Cindy gimana Mbak? Mendapatkan 4,00 ya, strateginya itu mendapatkan IP 4,00 itu seperti apa ya? Kalau saya sendiri suka mengcompile sih Pak. Jadi saya suka mengcompile catatan dari beberapa orang gitu. Terus nanti saya catat ulang semuanya di lembar baru gitu. Jadi kayak istilahnya itu saya belajar dengan mencatat ulang gitu. Jadi ketika kita mencatat ulang, kita paham dulu kayak dari beberapa catatan ini kita paham intinya apa-apa. Terus inti yang saya dapatkan itu saya tuangkan lagi ke
suatu catatan lagi gitu. Jadi nanti ketika belajar hanya dari catatan itu sendiri. Jadi nggak usah dari A, B, C, D, tapi udah langsung dari satu catatan yang terkumpul semua dengan pemahaman saya gitu. Jadi lebih mudah untuk dimengerti. Gitu sih Pak dari saya. Karena dengan mencatat lagi, itu kan sebenarnya kita juga belajar ya Mbak ya. Iya Pak. Kita mencatat, menggerakkan tangan kita, itu kan tanpa kita sadari, maka kemudian materi yang kita catat itu kemudian masuk ke otak kita itu, ya kan? Jadi bagian dari belajar juga. Nah, ini kadang efektif ya. Apalagi kalau tadi apa yang kita catat itu sekali lagi belum tentu sempurna kan? Nah, barangkali teman-teman yang lain itu lebih lengkap atau saling mengisi kan gitu ya. Nah sehingga apa yang dicatat oleh teman-teman yang tidak sempat kita catat, nah ini tadi kita tambah saja di dalam catatan kita. Kalau yang dilakukan oleh Mbak Cindy tadi kan mengkompilasi apa yang sudah kita catat dengan yang dicatat oleh teman-temannya yang lain, sehingga saling menguatkan itu. Nah ketika kita mencatat, nah ini tanpa kita sadari kita juga belajar. Kemudian apa yang kita catat itu termemori di dalam pikiran kita. Kalau Mbak Satita gimana Mbak strateginya? Ya Pak, jadi kalau menurut saya yang penting untuk belajar itu adalah kita tahu dulu metode belajar yang sesuai di kita seperti apa. Misal dari sini mungkin dari itu nanti lebih cepat untuk mengingat begitu Pak. Tapi kalau dari saya sendiri untuk lebih cepat belajar itu saya harus dengan cara berbicara Pak, seperti itu. Jadi menurut saya salah satu cara sharing tadi itu menjadi salah satu cara supaya lebih mudah dalam memahami, karena di situ kita juga saling bicara kan Pak satu sama lain seperti itu Pak. Jadi kalau saya sendiri lebih paham di situ seperti itu. Oke, ini bagus juga ya. Metode belajar dari Mbak Satita ya. Jadi Mbak Satita lebih pendekatannya verbal ya Mbak ya, kan gitu ya? Iya Pak. Karena itu lebih mudah ditangkap. Ya ini beda-beda. Makanya tadi saya sampaikan cara belajar masing-masing itu berbeda, ya kan? Dari berbagai macam sudut pandang. Nah, waktu saya kuliah dulu itu juga masih ingat nggak adik-adik sekalian ya, metode belajar itu kan setidaknya bisa melalui 3 cara ya. Satu adalah verbal. Jadi ketika dosen itu menyampaikan itu kan verbal, ya kan, menjelaskan ya melalui verbal. Nah, mahasiswa itu mungkin lebih mudah menangkap kalau dijelaskan oleh dosen secara langsung, secara verbal. Metode yang ketiga itu naratif, ya naratif deskriptif ya kan itu ya. Nah ini diwujudkan dalam kita belajar buku tebal misalkan ya. Nah ini, buku tebal kan seperti itu ya. Nah ini kita belajar sendiri dari buku tersebut, ya kan. Teks ya sifatnya tekstual ya. Yang ketika kita membaca itu kita bisa membayangkan, ya kan, apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kalau buku itu ada plus minus juga. Minusnya itu ketika pengarang itu menyusun, ya kan, materi di dalam buku itu tidak sistematik, malah membuat kita itu bingung, ya kan? Ini apa sih maksudnya pengarang? Tetapi kalau pengarang itu bisa menyusun kalimat-kalimat yang ringkas, sistematik, memudahkan kita belajar, ya kan? Buku modelnya seperti itu, sehingga kita perlu pandai di dalam memilih buku yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah visual, ya kan, visual deskriptif. Ada buku juga, ya, di situ itu isinya gambar-gambar, lebih menekankan pada gambar-gambar. Sebenarnya kalau orang itu kan ada yang seneng ya belajar yang diilustrasikan melalui gambar kan. Nah, ini ada tipe yang seperti itu kan. Itu sama ketika misalkan adik-adik ketika dulu SD, saya nggak tahu ya, apakah juga suka membaca komik, ya kan, membaca novel. Nah, ada yang suka membaca komik. Kalau komik itu kan gambar, ya, sehingga gerak-gerik seseorang itu digambarkan, diilustrasikan dalam gambar tersebut. Tetapi kalau novel itu kan diilustrasikan dalam bentuk narasi kan, ya kan, narasi dalam bentuk buku. Jadi memang pendekatan seseorang ya di dalam belajar itu adalah berbeda-beda. Ini tergantung dari person atau individu yang menjalaninya. Kalau Mbak Ayusti Putri, strateginya gimana Mbak? Jadi kalau
strategi saya sendiri pertama, yang pasti tahu metode belajar yang efektif bagi saya itu seperti apa. Terus yang paling penting dan paling utama itu yaitu motivasi. Jadi kalau diri kita tuh punya termotivasi untuk belajar, maka ada semangat untuk belajar juga seperti itu. Sehingga kita bisa lebih fokus saat belajarnya. Kemudian saya juga berpegang pada prinsip always do your best in whatever you do seperti itu. Jadi saya mencoba untuk melakukan yang terbaik dengan usaha yang semaksimal mungkin dalam setiap apa yang saya lakukan, misalnya dalam hal belajar seperti itu, Pak. Kemudian untuk metode belajar sendiri, misalkan saya tahu bahwa waktu belajar saya yang efektif itu pada jam berapa saja. Jadi misalkan kalau saya itu jam efektif untuk belajar itu pada tengah malam, berarti sebelumnya saya sudah tidur terlebih dahulu, tengah malamnya saya bangun, kemudian baru pada jam tersebut baru saya belajar seperti itu, Pak. Kemudian yang pasti materi yang dipaparkan oleh dosen saat kuliah juga cukup membantu saya dalam hal belajar, karena di situ lumayan bisa memberikan pemahaman terhadap saya. Jadi cukup memberikan pemahaman bagi saya, sehingga saya lumayan menghafal dari materi yang dipaparkan oleh dosen saat kuliah itu. Kemudian apabila ada beberapa bagian yang terlewatkan, biasanya saat sampai di rumah atau sampai di kos itu saya mengulangi bagian yang terlewatkan itu. Kemudian untuk menghadapi ujian sendiri, biasanya beberapa minggu sebelum ujian saya sudah menetapkan jadwal seperti itu, Pak. Jadi biasanya saya menentukan dalam seminggu ini saya harus belajar materi apa saja. Kemudian saya juga belajar bersama partner belajar saya, Pak. Nanti di sana kami saling menjelaskan dan juga kami banyak-banyak latihan soal seperti itu, Pak. Jadi menggunakan metode belajarnya menggunakan beberapa elemen, jadi lewat verbal, terus sambil didengarkan juga, dan juga sambil membaca seperti itu, Pak. Yang terakhir nih, Mbak Asa Salsabila, strateginya gimana, Mbak, untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi, Mbak? Kalau saya sendiri sih anaknya memang santai ya, Pak. Jadi kalau misalnya di rumah pun saya juga jarang gitu mengulang materi yang didapatkan, karena saya tuh berprinsip pokoknya kalau di kampus saya harus clear untuk setiap materi yang saya dapat. Jadi misalnya hari ini mata kuliah A begitu, ada yang saya tidak paham, pasti saya langsung tanya ke teman yang mungkin lebih paham untuk dijelaskan kembali. Dan setelah saya paham lagi, nanti saya lengkapi catatan saya. Gitu. Jadi saya lebih mengandalkan ingatan saya hari itu, lalu saya tuangkan ke catatan saya. Jadi catatan saya itu yang saya andalkan besoknya sebagai bahan untuk mempersiapkan ujian. Nah, kalau misalnya nanti saya ada beberapa hari yang misalnya... Sekarang itu saya ingin... kalau tadi disampaikan oleh adik-adik ini kan berprestasi ya, mendapatkan IPK 4,00, tetapi yang diceritakan adik-adik ini kan ketika menjalankan masa-masa perkuliahan di farmasi ya, selama 4 tahun dan plus 1 tahun ini juga ternyata aktif di organisasi. Artinya apa? Adik-adik juga tidak mengesampingkan ya kan, kegiatan-kegiatan non-akademik yang lain kan. Jadi akademik juga jalan, kemudian non-akademik juga jalan. Karena apa? Kegiatan non-akademik itu juga barangkali kan dipandang menjadi hal yang penting ya adik-adik sekalian gitu ya. Karena non-akademik ini kan sebenarnya melatih untuk mengembangkan tingkat soft skill kita ya. Jadi nanti ketika adik-adik bekerja itu nanti sebenarnya unsur soft skill itu sangat dibutuhkan sekali itu. Sebagai contoh ya, bagaimana komunikasi yang baik, ya kan? Itu kalau di kegiatan soft skill itu adalah kita belajar public speaking, belajar communication, gitu ya. Terus kemudian juga ada unsur yang lain adalah bagaimana kita bisa bersikap ya profesional, ya. Jadi unsur profesionalism, sehingga ketika Mbak Cindy dan Mbak Dewi itu sekarang bekerja, ini betul-betul sekarang dituntut ya bagaimana bisa bersikap ya profesionalisme kan di tempat kerja ya. Tanpa itu nanti trust ya atau kepercayaan dari industri kepada adik-adik juga kemudian berkurang.
kemudian juga kepemimpinan, ya, kemudian etika, ini juga menjadi catatan-catatan juga, kemudian networking, ya, ini kan juga kalau tidak di organisasi kan tidak bisa kita pelajari, ya. Ternyata tadi apa yang disampaikan adik-adik, meskipun ya kan prestasi akademiknya itu sempurna 4,00, tetapi juga kegiatan non akademik itu juga berjalan. Nah, kegiatan akademik udah clear ya, tetapi yang non akademik sekarang. Kalau adik-adik ini kegiatan non akademik yang dijalankan pada saat kuliah di farmasi apa ini, Mbak Sylvia Medi? Saya juga sering melihat Mbak Sylvia Medi ya mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini. Apa, Mbak? Kalau kebetulan waktu kuliah itu saya ikut di luar dan di dalam kampus, Pak. Kalau yang di dalam itu saya sempat ikut BEM, terus ada kepanitiaannya tuh kepanitiaan Dies Natalis Farmasi itu. Jadi mungkin aku sering lihat karena tergabung dalam Dies Natalis itu. Dan untuk yang di luar itu saya ikutnya di Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, itu organisasi kepemudaan yang berbasis lingkungan, sama saya tergabung dalam Young on Top Yogyakarta, Pak. Dan untuk kepanitiaan lain baik di dalam maupun di luar kampus seperti itu, Pak, untuk kegiatan non akademik saya. Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Saya juga sering melihat Mbak Sylvia Medi ya, apa istilahnya, sering ya menjalankan kegiatan-kegiatan ya kemahasiswaan ya. Tahun kemarin ya Mbak ya, 2019 ya. Iya, 2018. 18-19 ya kalau. Oh ya. Okay. Kalau Mbak Cindy, kegiatan ekstrakurikuler yang dijalankan apa, Mbak? Kalau saya, Pak, kalau di dalam kampus saya pernah ikut namanya kepanitiaan Farmasi Cup, itu selama 2 tahun. Terus kemudian saya kalau di luar kampus ada ikut organisasi kerohanian, Pak, di keluarga mahasiswa Buddhis. Bagi-bagi ilmu untuk anak kecil, tapi ilmu-ilmu yang ya untuk anak kecil gitu, Pak. Jadi kayak volunteer seperti itu di desa mitranya binaan farmasi gitu, Pak. Oke. Kalau Mbak Satita Dianasari? Ya Pak, jadi kalau saya di kampus sendiri organisasinya mengikuti JMKI, kemudian untuk kepanitiaan yang pernah saya ikuti Farmasi Cup, Pak. Ya, JMKI itu kan Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia ya? Yap. Oke. Kalau Mbak Ayusti Putri? Kalau saya sendiri Pak, saat kuliah saya bergabung di BMKMFA Pak, kurang lebih 2 periode. Terus saya juga mengikuti kepanitiaan Dies Natalis. Oh iya, Dies Natalis 2018-19 ya Mbak? Oke, 18. 18. Ya 18. 18 itu kan saat Bagas jadi ketua BEM ya? Oke, kalau Mbak Dewi Tikasari? Kalau saya ketika S1 mengikuti beberapa organisasi, Pak. Kalau di farmasi sendiri menjadi anggota dari BEM di divisi sosial dan Mbak Asa Salsabila Arianti Wijayanti ya. Kalau kegiatan organisasi atau kegiatan ekstra kurikuler yang dijalankan apa Mbak ini? Kalau saya mengikuti BEM selama 2 periode Pak. Kemudian saya mengikuti BIMFI atau Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Itu selama 1 periode. Kemudian saya juga mengikuti Farmatalk untuk yang konseling tim, Pak. Oke, iya. Terus kalau misalnya di luar farmasi, saya mengikuti paguyuban beasiswa Karya Salemba 4. Kemudian saya juga tergabung dalam event konser Lokaswara. Gitu. Ya, artinya bahwa adik-adik ketika studi ya di Fakultas Farmasi ya menjalankan kegiatan akademik dan non akademik gitu ya adik-adik sekalian. Nah ini apa namanya tahun 2020 ini kan adik-adik menjalankan aktivitas akademik ya terutama di PSPA nih ya menghadapi pandemi COVID-19 ya dan metode pembelajarannya secara daring. Nah apa yang dirasakan adik-adik ini ketika menempuh studi di PSPA, ya kan? Tetapi ya mengalami pandemi COVID-19. Nah, karena kan kalau di PSPA itu kan sebenarnya pendidikannya itu kan menekankan pada penguatan
skills dan pengalaman ya. Nah, kalau kemudian dilakukan dengan metode daring, tentu saja ini kan ada hal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana yang dirasakan adik-adik kemarin tuh? Ini waktu semester 1 sudah daring belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi semester 1 masih kuliah kan? Di tahun 2019 kemarin kan? Okay. Nah, baru kemudian pertengahan, ya kan, PKPA kemudian mengalami COVID-19 kan gitu ya, menghadapi COVID-19, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan di tengah-tengah ya, berarti adik-adik kan sempat itu menjalankan PKPA kan? Okay. Nah, dalam menjalankan PKPA yang sisa ini pada masa pandemi COVID-19, ini apa ini adik-adik yang dikerjakan, kemudian kendalanya apa ini? Mbak Sylvia Medi gimana? Kalau yang untuk PKPA kemarin, kebetulan saya sempat PKPA di puskesmas tuh di full 2 minggu, Pak. Itu waktu itu masih COVID itu masih dibilang belum masuk Indonesia, jadi memang kalau di puskesmas tuh cuma bagi-bagi masker kayak gitu aja, jadi belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tapi memang pasien diharuskan pakai masker seperti itu. Terus untuk selanjutnya tuh PKPA di apotek itu selama 1 bulan. Nah, saat itu udah mulai rame COVID, Pak. Udah mulai rame COVID. Akhirnya masyarakat banyak yang mencari hand sanitizer, banyak yang mulai mencari masker. Nah, saat itu memang kebetulan untuk mencari masker dan hand sanitizer tuh udah mulai langka. Jadi kalau dari kemarin, kalau dari saya dan teman-teman itu ada yang berinisiatif membuat hand sanitizer sendiri. Tapi itu untuk coba-coba, maksudnya untuk digunakan kami dan karyawan di apotek itu, Pak. Tapi belum untuk dijual. Tapi dari apotek sendiri juga kemarin meminta untuk mahasiswa PKPA untuk mencari atau membeli masker dan hand sanitizer. Tapi untuk yang PKPA industri kemarin belum sempat merasakan, Pak, karena memang setelah itu kan langsung ditarik. Jadi sayangnya di situ, Pak. Jadi karena belum merasakan PKPA industri. Ya, karena pandemi COVID-19 ini kan force major ya. Dan kalau PKPA pada masa pandemi COVID-19 di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta ini masih sangat memungkinkan. Kalau puskesmas, kemudian apotek ya, dan rumah sakit mungkin masih bisa ya. Kalau industri, ini kita mengusahakan ya industri-industri yang di daerah istimewa Yogyakarta waktu itu ya. Tetapi kalau yang di luar ini memang susah, karena apa? Kalau kita keluar kota, ya kan, ini pasti juga nanti akan melalui atau membutuhkan, ya kan, tes kesehatan ya, bisa rapid test atau uji swab PCR itu, sehingga memang kompleksitasnya itu kalau di industri atau PKPA di industri itu akan lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Tetapi harapannya ya adik-adik sekalian melalui metode alternatif yang dijalankan bersama-sama ini setidaknya ada apa ya istilahnya pengalaman lah ya kan, sharing pengalaman yang kita dapatkan ya, mudah-mudahan nanti ketika adik-adik bekerja itu bisa mengikuti atau mengejar skills dan pengalaman yang sudah ditentukan dari awal gitu ya. Nah, kalau Mbak Cindy gimana, Mbak? Dulu waktu PKPA apakah sempat Mbak menjalankan PKPA secara luring ya? Kalau dari saya sendiri itu saya sempat menjalankan PKPA 1,5 bulan, Pak, di industri di Sanofi lebih tepatnya. Di sana belum selesai kelar 2 bulan sudah ditarik dari pihak kampus, jadi menyelesaikan sisa PKPA-nya secara online kan ya, Pak. Menurut saya tuh memang agak disayangkan sih, Pak, karena memang bisa dibilang inti dari PSPA sendiri kan memang di praktek kerjanya ya, Pak. Jadi kita lebih kayak paham on hand gitu, kerja industri bagaimana, kerja apotek gimana, kerja puskesmas gimana gitu. Tapi menurut saya usaha dari PSPA sendiri dengan menggabungkan beberapa orang yang sudah pernah kan kita dibagi ya, Pak, ada yang pernah industri, ada yang pernah
apotek duluan, ada yang pernah puskesmas duluan, dengan menggabungkan kita semua dan kita saling sharing pengalaman itu tuh cukup membantu sih Pak. Jadi memang cukup disayangkan tidak berpengalaman langsung, tapi dari pihak PSPA sudah memberikan kita setidaknya ada wadah kita untuk saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman, itu menurut saya sangat membantu juga sih Pak. Kayak oh ternyata begini, oh ternyata begitu, itu sih Pak. Iya. Ya, karena saat itu juga apa namanya, kita betul-betul takut ya terhadap pandemi COVID-19 itu, sehingga kemudian beberapa saat setelah ada pengumuman ya tanggap darurat itu ya COVID-19, kemudian kita menarik ya mahasiswa dari tempat praktek kerja profesi apoteker. Nah, kemudian kita memikirkan untuk mengejar ya CPL atau capaian pembelajaran luaran gitu ya, praktek tersebut itu bagaimana. Nah, ini salah satunya melalui pendekatan yang dialami oleh adik-adik sekalian. Jadi sharing ya pengalaman dari alumni atau teman-teman yang sudah praktek kerja di situ. Kemudian yang kedua adalah sharing dari praktisi, kan ada ya adik-adik sekalian ya. Jadi sharing dari praktisi. Kemudian ini juga diskusi. Nah, dulu kita juga berharap COVID-19 itu bisa segera reda. Sehingga kalau reda itu maksud kami adalah nanti ada semacam crash program ya. Crash program adik-adik sekalian, kita ketemu lagi, kemudian membicarakan atau hands on beberapa hal yang penting-penting ini. Kita lakukan program hands on di situ ya. Nah, ini. Tetapi kan ini kemudian COVID-19 kan berkepanjangan, ini yang kemudian kita juga mengurungkan program tadi, crash program itu tadi dijalankan.